Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Silvana Dwi Mailawati, siswa kelas 12 Kecamatan 1 SMK Negeri 1 Negosari. Saya saat ini PKL di Alfa Komputer Simo yang beralamat di Jalan Madu, kilometer 1, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57377. Alfa Komputer merupakan perusahaan yang bergerak di bidang instalasi jaringan komputer yang berfokus pada bidang jaringan internet, perbaikan perangkat komputer, laptop, serta printer, dan juga menyediakan berbagai aksesoris komputer. Berikut adalah dokumentasi, fasilitas, dan area kerja di Alfa Komputer. Toko Alfa Komputer terletak di sebelah timur kantor pos Kecamatan Simo. Alfa Komputer adalah toko yang menyediakan berbagai layanan seperti pembayaran WiFi, servis laptop, komputer, PC, serta jual beli kabel dan berbagai perlengkapan WiFi. Toko ini menjadi tempat yang cukup lengkap untuk kebutuhan perbaikan perangkat dan kebutuhan jaringan. Kantor Alfa Komputer terletak di Simo Baru, RT 21 RW 1 Simo, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kantor Alfa Komputer biasanya menjadi titik kumpul para teknisi WiFi sebelum turun ke lapangan. Di dalamnya juga terdapat ruang server, namun masih bersifat sementara. Saat ini kantor Alfa Komputer masih dalam proses pembangunan, tetapi tetap digunakan untuk koordinasi dan persiapan kerja para teknisi. Gudang Alfa Komputer terletak di Kedung Lengkong, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Gudang Alfa Komputer ini digunakan untuk menyimpan berbagai alat dan barang seperti tiang WiFi, kabel-kabel besar, serta alat-alat untuk penggalian. Selain penyimpanan, gudang ini juga menjadi tempat untuk proses pengecatan dan pengelasan tiang WiFi sebelum dipasangkan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang penyambungan kabel fiber optik menggunakan petcorn. Berikut adalah langkah-langkah dari penyambungan. Alat bahan yang digunakan untuk penyambungan adalah 1. Mesin fusion slicer digunakan untuk menyambung dua buah serat optik secara permanen dengan menggunakan panas untuk meleburkan ujungnya, menciptakan koneksi yang sangat kuat dan minim kehilangan sinyal. 2. Cleaver berfungsi untuk memotong inti serat optik dengan sangat presisi agar hasilnya rata dan tegak lurus. 3. Fiber optic stripper. Fiber optic stripper berfungsi untuk mengupas lapisan pelindung kabel fiber optik secara presisi tanpa merusak serat kacanya, sehingga mempermudah proses penyambungan atau instalasi. 4. Fiber optic dropcore berfungsi untuk mengupas lapisan luar serat optik dengan presisi tanpa merusak inti serat optik di dalamnya. 5. Tang potong berfungsi untuk memotong kawat dari kabel fiber optik. 6. Cutter berfungsi untuk memotong benang Kevlar dan membelah bagian kawat kabel fiber optik. 7. Optical power meter atau OPM berfungsi untuk mengukur daya sinyal optik dan menilai kerugian atau loss pada sistem serat optik. 8. Protection sleeve berfungsi untuk melindungi sambungan serat optik setelah proses leaching atau penyambungan. 9. Alkohol berfungsi untuk membersihkan permukaan konektor dan ujung serat optik dari kotoran, debu, dan minyak agar tidak mengganggu transmisi sinyal. 10. Tisu digunakan untuk membersihkan permukaan konektor dan ujung serat optik dari kotoran, debu, dan minyak agar tidak mengganggu transmisi sinyal. 11. Petcore adalah kabel pendek dan fleksibel yang digunakan untuk menyambungkan dua perangkat jaringan atau elektronik. 12. Kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik sangat halus yang berfungsi mengirimkan data menggunakan sinyal cahaya. Langkah pertama yang dilakukan adalah
belah atau buka kawat fiber optik. Gunakan cutter untuk membelah bagian luarnya. Setelah itu, potong kawat menggunakan tang. Kedua, masukkan protection sleeve ke dalam fiber optik. Sleeve ini akan digunakan untuk melindungi sambungan setelah proses fusion stitching selesai. Ketiga, kupas lapisan kabel fiber optik menggunakan alat fiber optik drop core untuk membuka akses ke inti serat optik. Keempat, kupas lapisan serat optik menggunakan fiber optik stripper. Langkah ini dilakukan untuk membuka inti serat yang akan disambungkan. Kemudian, bersihkan serat optik menggunakan tisu yang sudah diberi alkohol. Kelima, serat optik dipotong menggunakan cleaver untuk mendapatkan ujung serat yang rata dan sempurna. Hal ini penting untuk mendapatkan kualitas sambungan yang baik. Keenam, masukkan inti serat fiber optik ke dalam pengait mesin fusion stitcher. Pastikan setiap serat pada posisi yang benar. 7. Kupas lapisan luar padcore menggunakan fiber optik stripper hingga serat optik terlihat. Setelah itu, pisahkan benang kevlar dari serat optik dan potong benang kevlar menggunakan cutter. 8. Padcore dikupas secara bertahap, mulai dari lapisan pelindung luar, membuka bagian buffer, sampai inti serat tampak terlihat jelas tanpa mengalami kerusakan. Gunakan tisu yang sudah diberi alkohol untuk membersihkan inti serat optik. Pastikan inti serat optik benar-benar bersih. Setelah itu, potong inti serat optik menggunakan cleaver. Lakukan pemotongan secara hati-hati untuk mendapatkan potongan yang rata dan sempurna. 10. Masukkan padcore ke dalam splicer secara perlahan, lalu posisikan ujung serat tepat di tengah agar penyambungan rapi. Setelah itu, mesin akan menggeserkan inti serat secara otomatis agar kedua ujungnya sejajar. Setelah sejajar, mesin akan menghasilkan busur listrik. Panas dari busur ini akan melelehkan kedua ujung serat sehingga kedua ujung menyatu menjadi satu. Nilai ideal biasanya geser selongsong hingga menutupi sambungan. Setelah itu, letakkan sambungan pada alat pemanas yang ada pada mesin. Lakukan 2 kali pembakaran agar selongsong benar-benar meleleh dan menutupi sambungan. Setelah pembakaran selesai, angkat kabel dan tunggu hingga sambungan dingin. Selanjutnya, uji hasil sambungan menggunakan OPM. Terlihat nilai di layar power meter saat pengukuran. Angka ini menunjukkan bahwa daya optik yang diterima masih stabil dan kualitas sinyalnya baik. Jika nilai loss terbaca kecil, berarti kualitas jalur fiber semakin bagus. Begitupun sebaliknya, jika nilai loss tinggi, maka sinyal sudah terlalu lemah dan diperlukan penyambungan ulang atau perbaikan pada titik yang bermasalah. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.